Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah nyata, tentara muslim Jepang dilecehkan kaptennya, dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini didasarkan pada kisah nyata yang terjadi pada tentara muslim Jepang. Seorang pria muda bekerja di angkatan darat asal Jepang selalu dilecehkan atau dihina oleh kaptennya. Pria tersebut dihina karena percaya kepada Allah. Di suatu hari, kaptennya berniat untuk mempermalukan pria muda muslim tersebut di hadapan para tentara yang lainnya. Kapten angkatan darat tersebut lalu memanggil pria muda tersebut dan memintanya untuk memarkirkan mobil jeepnya. Kaptennya berkata, "Anak muda, kemarilah, ambil kunci ini dan parkirkan mobil jeep itu di depan," ujarnya. Mendengar perintah kaptennya tersebut, pria muda itu lalu menjawab, Saya tidak bisa menyetir mobil," ucap pria muslim Jepang itu. Meski mengetahui pria tersebut tidak bisa melakukannya, sang kapten tetap menyuruhnya memarkirkan mobil sambil menghinanya untuk membuktikan pertolongan Tuhannya. "Oh, baiklah. Kamu meminta pertolongan dari Tuhanmu. Tunjukkan bahwa Dia itu ada," ujar kaptennya. Tidak berani menolak permintaan kaptennya tersebut, anak muda itu pun kemudian mengambil kunci mobil dan melangkah ke mobil jeep sembari mulai berdoa. Tidak disangka pria muda muslim Jepang yang semula mengatakan tidak bisa menyetir mobil dapat memarkirkan mobil jeep tersebut dengan sempurna di tempat yang kaptennya suruh. Ketika anak muda tersebut keluar dari mobil jeep itu dan ternyata didapati semua orang yang melihatnya menangis, sang kapten pun ikut menangis karena terkejut atas apa yang dilakukan pria muda muslim tersebut. Setelah melihat kejadian itu, mereka bersama-sama mengatakan, "Mereka akan melayani Tuhanmu," ujar semua orang, yang artinya mereka semua ingin menjadi muslim dan tidak mengetahui apa yang terjadi kepada semua orang. Lalu tentara muda muslim itu pun bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Ujarnya. Kaptennya yang menangis ketika membuka kap mesin jeep tersebut lalu menunjukkan kepada tentara muslim itu sebenarnya yang membuat semua orang terkejut dan menangis, termasuk kapten, karena tidak ada mesin di dalam mobil jeep tersebut. Mengetahui hal itu, tentara muda muslim itu pun berkata, "Lihatlah, inilah Tuhan yang aku layani. Tuhan yang bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang memberikan hidup kepada apa yang tidak ada," kata tentara muda muslim tersebut. Tentara muda muslim Jepang itu pun berhasil membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada umatnya ketika umatnya membutuhkannya. Anda mungkin berpikir masih ada banyak yang tidak mungkin bisa terjadi, tetapi bersama Tuhan semuanya bisa terjadi. Pungkasnya, La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta yang memiliki kekuasaan penuh atas segala yang terjadi di dalam dunia ini. Tiada satupun makhluk di dunia yang terlepas dari takdir dan kekuasaannya. Tiada satupun makhluk yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak kekuasaan Allah yang harus kita renungi
untuk menambah keimanan atau keyakinan kita. Banyak sekali tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia, termasuk 5 kekuasaannya yang termaktub dalam satu ayat Al-Quran, tepatnya dalam ayat 34 Quran Surat Luqman, yang artinya adalah sesungguhnya hanya diisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Ayat tersebut berarti ketidaktahuan manusia tentang apa yang akan terjadi, dan Allah lah yang Maha Tahu dan berkuasa atas segalanya. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan terjadi, hari di mana dunia ini akan berakhir, dan pada saatnya manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan turun dengan kekuasaannya. Allah menghidupkan bumi ini dengan air hujan yang sesuai kehendak Allah. Air hujan turun kapan dan di mana? Dengan kekuasaan air hujan ini, Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu seperti USG dan lain sebagainya, namun pada hakikatnya semua itu masih dalam fase prediksi. Selain itu, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga merujuk pada penciptaan dan pengaturan alam semesta, mulai dari penciptaan benda-benda langit hingga pergantian siang dan malam, penciptaan benda-benda angkasa, matahari, bulan, beserta planet-planet lainnya, dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit dan putaran bumi pada porosnya yang terhampar luas untuk manusia, dan pergantian malam dan siang. Pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Namun tanda-tanda tersebut hanya dapat disadari oleh mereka yang berakal, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Hal ini tidak berlaku dengan orang yang tidak berakal, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Yusuf ayat 5 sampai dengan ayat 6. Orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaannya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayatnya, seraya berzikir kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota tubuh, seraya menjalankan aktivitas sehari-harinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.